Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua hingga kita bisa menyaksikan video ini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Ibu Dr. Hajah Dia Fatma Soreda MSI, selaku dosen mata kuliah Public Speaking yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan pidato yang ditujukan kepada para pelajar di Indonesia, terkait tentang peran pelajar untuk bangsa Indonesia, sehingga teman-teman dapat menyadari kembali betapa pentingnya peran pelajar. Pelajar merupakan salah satu aset dan kekuatan bangsa, yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan menentukan arah bangsa. Tentunya besar harapan yang ditaruh pada para pelajar. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 membuktikan bahwa peran pelajar sangatlah penting untuk bangsa Indonesia. Dari sini timbullah pertanyaan, apakah perjuangan kita sudah selesai setelah kemerdekaan Indonesia, dan apa yang harus dilakukan para pelajar sekarang, serta apa tantangan kita sekarang? Maret 2020 merupakan awal munculnya tantangan baru bagi bangsa Indonesia, salah satunya para pelajar, di mana pembelajaran dilakukan secara daring pada semua jenjang pendidikan, dikarenakan wabah COVID-19 di Indonesia. Situasi ini menuntut para pelajar untuk cepat beradaptasi karena sistem belajar yang berbeda. Pada awalnya, para pelajar merasa senang dengan keadaan ini, dan belum bermunculan dampak negatif yang dirasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pelajar mulai merasakan keresahan atau kekurangan dari sistem belajar ini. Seperti banyaknya kendala teknis yang menghambat kegiatan pembelajaran, banyaknya pelajar juga yang mulai mengeluh karena tugas menjadi banyak, pelajar menjadi sulit fokus karena banyaknya gangguan serta lingkungan yang tidak mendukung. Dari sinilah banyaknya kritikan pada sistem belajar ini yang kurang efektif. Dan pada ujungnya, pelajar menjadi malas untuk belajar. Dan bahkan, tidak sedikit pelajar yang menjalankan kegiatan pembelajaran hanya sebatas formalitas saja, tanpa memiliki tujuan yang jelas. Ada juga pelajar yang meninggalkan kewajibannya untuk belajar, dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti bermain game, bermain sosial media, menonton film, dan yang lainnya. Dari banyaknya kekurangan pada sistem belajar ini, pastinya ada sisi positifnya yang dapat kita ambil. Salah satunya, kita jadi lebih bisa untuk mengeksplorasi diri kita sendiri dengan hal-hal baru yang bermanfaat tentunya. Kita sebagai pelajar jangan hanya memandang sesuatu dari sisi negatifnya saja, kita harus cari sisi positifnya. Teman-teman sekalian, kita sebagai pelajar sekaligus generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, janganlah terus menyalahkan keadaan. Kitalah yang harus cepat beradaptasi dengan keadaan. Pandemi ini jangan hanya dipandang sebagai ancaman, tapi kita harus melihatnya sebagai peluang dan juga kesempatan kita untuk terus berkembang dan mencoba hal-hal baru. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan kita masih belum usai. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depannya, salah satunya situasi ini. Dan masih banyak tujuan yang harus kita capai. Tentunya kita ingin negara Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang lebih baik dari sebelumnya di segala bidang. Jadikanlah impian ini sebagai salah satu motivasi teman-teman. Kita harus bangkit, jangan menunggu pandemi ini usai untuk memulai. Mulailah dari sekarang, tanamkan tekad untuk terus semangat belajar dan berkembang ke arah yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya teman-teman bisa memberikan kebermanfaatan pada bangsa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.